Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pada hari Minggu Advent yang keempat ini, saya ingin membagikan homili saya tentang Maria dan Elizabeth. Saudara-saudari yang terkasih, pada peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth yang kita rayakan hari ini, kita diingatkan bahwa Maria dan Elizabeth adalah dua pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup mereka sungguh-sungguh melibatkan Allah. Mereka mengandung sama-sama dari kuasa Roh Kudus. Sebelum Maria mengunjungi Elizabeth, kita dapat menemukan kebenaran tentang hidup Elizabeth dan Zakaria suaminya, sebagaimana dapat kita baca dalam Injil Lukas bab 1 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa Zakaria bersama dengan Elizabeth itu adalah orang benar di hadapan Allah. Jadi mereka pertama-tama adalah orang benar di hadapan Allah. Mereka hidup dalam segala perintah dan ketetapan Allah dengan tidak bercacat. Tetapi pada waktu itu mereka belum mempunyai anak sebab Elizabeth itu mandul dan keduanya sudah lanjut umurnya. Tetapi saudara-saudari, pada saat Zakaria itu melaksanakan tugas di bait Allah, karena dia adalah seorang petugas di bait Allah, pada suatu ketika tampaklah malaikat Gabriel, seorang malaikat yang kemudian kita tahu itu adalah malaikat Gabriel yang diutus Allah. Lalu dia menyampaikan kepada Zakaria bahwa doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah dan istrinya itu akan mengandung dan harus diberi nama Yohanes. Dan kemudian malaikat itu juga memberi gambaran tentang siapakah nanti yang lahir ini. Dia akan berjalan di hadapan Tuhan dan dia akan menyiapkan satu kelompok umat yang pantas untuk Allah, untuk kedatangan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, itulah predikat yang diberikan, yang diterangkan oleh kitab suci kepada kita tentang siapakah Elizabeth ini bersama dengan Zakaria suaminya. Dan kemudian 6 bulan berikutnya, malaikat yang sama kita tahu dalam kitab suci juga mengunjungi Maria. Dan menarik sekali pada waktu itu dalam kunjungannya ini, malaikat yang agung ini memberikan salam yang sangat indah kepada Bunda Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Memang berbeda salamnya kepada Zakaria dan Elizabeth, tetapi itulah yang mau ditunjukkan kepada kita bahwa dua pribadi ini adalah sungguh-sungguh yang mengalami Allah lewat malaikatnya. Kemudian malaikat itu menyampaikan kepada Maria sama, bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah Maria dan Yusuf itu menamai dia Yesus. Kemudian dikatakan dalam kitab suci bahwa malaikat itu meyakinkan Bunda Maria bahwa semua ini bukanlah pertama-tama terjadi karena kekuatan Bunda Maria. Tapi malaikat itu berkata, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Itulah sebabnya anak ini yang akan kau lahirkan ini akan disebut kudus, anak Allah. Demikian pernyataan malaikat ini kepada Maria. Dan Elizabeth sanakmu itu pun sedang mengandung anak laki-laki pada hari tuanya yang disebut mandul itu. Di tempat lain dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudari yang terkasih, mendengar dan merenungkan semua yang dikatakan oleh malaikat Gabriel agung ini kepada Maria, maka Maria lalu menyadari kehambaan dirinya di hadapan Tuhan, lalu dia mengungkapkan ungkapan hatinya
yang sangat kita kenal dengan fiat-Nya itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, suster, dan juga rekan-rekan muda yang terkasih, dari peristiwa perjumpaan yang agung ini, kita diingatkan akan perjumpaan dua orang yang percaya. Maria dan Elisabet adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena percaya, lalu mereka berusaha dengan setia hidup benar bagi Allah. Elisabet dan Zakaria dikatakan memelihara ketetapan Tuhan, ketentuan-ketentuan keagamaannya, perintah-perintah Tuhan dengan taat. Dan kita tahu Bunda Maria juga memiliki kualitas iman yang sama. Hidup mereka benar, taat di hadapan Tuhan. Karena imannya yang sedemikian inilah, saudara-saudari, mereka ini, baik Elisabet dan Zakaria, Maria dan Yusuf, dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang akan melaksanakan terlaksananya karya keselamatan Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara-saudari, semoga juga hati kita ini boleh seperti hati mereka ini, yang sederhana tetapi punya kualitas iman yang tidak sederhana, yang begitu mendalam kepada Tuhan, yang mau menundukkan pikiran dan hati mereka, yang mau menundukkan kehendak mereka pada Tuhan, lalu mereka menjadi terpilih orang-orang untuk melaksanakan karya Tuhan. Saudara-saudari, percaya itu membuat mata hati kita melihat karya Tuhan. Tepat sekali yang diwartakan kitab suci hari ini. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Semoga saudara-saudari boleh mengalami juga karya-karya Tuhan yang besar, karena hati Anda boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati.